tiba-tiba selalu ada sentuhan untuk berubah. Nanti saya ceritakan bagian yang kedua, amalan apa yang harus dilakukan. Bahkan pernah nanti ada orang yang diisyaratkan di Quran, disampaikan di hadis, pernah bunuh 100 orang. Masya Allah. Sebelumnya dari mulai mabuk-mabukan, macam-macam, segalanya zina, sampai bunuh 100 orang. Tiba-tiba di akhir hidupnya ada sentuhan. Ya, apa saya akan selamanya begini, gitu kan? Dia terpikir untuk berubah. Nah, saya mau kasih tanda sebentar ya. Kalau ibu, akhwat sekalian, atau pemirsa dimanapun Anda berada, pernah merasakan titik ini, terpikir untuk berubah misalnya, itu tanda pertama dari Allah yang menginginkan kita berubah jadi lebih baik lagi. Jadi kalau Anda pernah merasa misalnya, lihat orang ikut taklim, tiba-tiba ada getaran pada Anda, saya kapan begitu ya? Nah itu bahasa itu ketika sampai pada lisan Anda, masuk ke hati Anda, itu tanda langsung dari Allah meminta Anda untuk berubah. Ambil ini. Ambil. Ya. Dari Quran surah ke-29, ayat ke-69. Hati-hati. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang mau berjuang mengambil petunjuk dari kami, ketika ada tanda begini Anda respon, cepat ambil. Jangan tinggalkan. Ya. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Kami akan bimbing dia untuk berubah. Ya. Bahkan ada yang perubahannya cepat sekali, langsung disibgoh oleh Allah. Quran surah kedua ayat 138. Tiba-tiba masuk, dia berubah, tampilannya berubah, kata-katanya berubah, bahasanya berubah, sikapnya berubah. Itu sibgoh namanya. Langsung berubah. Ya. Maka tiba-tiba dia tidak sadar ketika berubah ini, ternyata ajal sedang menunggunya. Maka nanti saya kisahkan orang ini, ketika mulai mau berubah, belum mengerjakan amalan yang tinggi. Baru bertobat, dia mau berubah, tiba-tiba saat akan berubah itu, kematian datang menjemputnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kata Quran, nanti saya kisahkan, surga bagi dirinya. Surga. Anda bisa bayangkan gak? Bunuh 100 orang, banyak tindakan maksiat, banyak melukai orang lain, tiba-tiba dia menjemput hidayah Allah, dia berubah, meninggal seketika. Surga bagi dirinya. Saya sangat punya keyakinan bahwa saya dan kita semua di sini tidak ada yang tidak punya dosa. Barangkali kita punya latar belakang yang kelam, gitu kan? Tapi itu tidak harus menutup peluang kita untuk berubah. Bahkan Anda sudah dihadirkan di sini, datang ke sini, menyimak kajian ini bukan tanda lagi, tapi langsung bimbingan Allah untuk mengajak kita berubah. Segera hadirkan perubahan itu, dekati Allah dalam kebaikan, maka Masya Allah, boleh jadi Anda termasuk dalam golongan yang ingin dirubah menjadi baik sebelum pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara meninggalnya nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Indah sekali. Hai jiwa yang sudah tenang, sudah lebih baik, ayo cepat pulang kembali kepada Allah ketika ajalnya tiba. Saya dulu punya kawan satu profesi, ya, mengasuh pesantren namanya sama bahkan. Saya mengasuh pesantren di Jakarta namanya Al-Hikmah, itu khusus untuk penghafal Quran. Yang teman kami Ahmad Muzamil mengasuh yang tahsin namanya Al-Hikmah juga. Ya, masih muda juga, Masya Allah, kisaran 37 tahun. Dan beliau mendahului saya dari ajalnya, sudah pulang duluan meninggal. Tapi meninggalnya indah sekali. Itu pentahsin Quran, ya bacaannya bagus. Jadi kalau di Indonesia ada metode tahsin, itu diantara ijtihad dan ikhtiar beliau. Pahalanya datang kepada beliau insya Allah. Itu meninggalnya Masya Allah hari Kamis, Bu. Ya. Kamis ba'da salat subuh, cuman bersin 2 kali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bersin 2 kali, meninggal. Tenang gitu. Tadi saya dengar ada bersin beberapa kali belum meninggal juga ya. Masih ada waktu ya, masih ada waktu. Insya Allah. Baik ya.